Awalnya sih ngontrak, terus tak punya duit, udah tempati aja gitu. Sempoyongan saya. Memang dasarnya memang udah sakit. Saya mengharapkan bantuan. Soalnya selama ini saya nggak pernah dapat bantuan. Padahal sekarang mau udah diusir, udah nggak boleh jualan. Cuman orang-orang itu kesian sama saya. Soalnya saya bilang mau bayar kontrakan rumah nggak punya duit, saya bilang. Tribuners, sebuah kebakaran hebat kembali terjadi di permukiman padat di Kota Pontianak. Satu rumah yang terbagi menjadi 2 pintu kontrakan di Jalan Komyo Sudarso, Gang Kuini 1, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Hangus dilalap api pada Senin dini hari. Kepanikan warga, upaya penyelamatan diri hingga kisah pilu para korban yang kehilangan tempat tinggal mewarnai peristiwa ini. Lantas, seperti apa kronologis kejadiannya? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Masih, baunya masih. Tapi saya heran ngapa itu tuh ndak terbakar tuh dek, padahal plastik tuh dek. Apa saya pegang? Dia tuh tadi habis makan, terus Nggak paham saya pegang. habis makan dia mau tidur, ndak jadi tidur. Terus ke depan beli rokok. Tahu-tahu pulang api udah nyala katanya. Saat itu ibu ada di mana, Bu? Saya kemarin sore itu sakit kepala tuh. Jadi anak saya yang perempuan tuh udah mak antarkan ini aja tempat Kak Bulan ya, dia bilang. Antar tempat Kak Bulan, langsung saya tuh ya merasa enak lah ya. Nah, ketiduran. Jadi pas itu di rumah nih cuma ada anak ibu yang laki-laki. Anak saya yang laki-laki. Nah, ibu dapat kabar bahwa rumah ibu ini kebakaran tuh pukul berapa? Diberi kabar oleh anak ibu yang laki-laki. Pukul 1:30. Ibu udah berapa lama ngontrak di sini? Lumayan, udah setahun lebih kalau nggak salah. Udah setahun. Awalnya sih ngontrak, terus tak punya duit, udah tempati aja gitu. Bu, tapi dengan terjadinya kejadian seperti ini untuk saat ini Bu berarti tinggal di mana nih Bu? Saya belum tahu pasti nih di mana. Kalau yang ibu bilang tadi Bulan itu anak ibu. Anak saya, Udah punya rumah atau gimana Bu? dia ngekos. Jadi anak cowok ibu, yang anak laki-laki tuh pas sudah pulang nengok api udah besar ya Bu ya? Iya. Berapa usia anak ibu? 19. Udah kerja Bu anak ibu? Masih? Ya, masih apa ya, kadang kerja kadang enggak. Bu, tapi kalau untuk yang punya rumahnya Pemilik sendiri Bu, rumah sendiri. pemilik rumah sendiri mengetahui bahwa rumahnya ini kebakaran itu seperti apa Bu? Ada komentar atau enggak sama ibu? Dia sama saya sih enggak ada yang bilang katanya mau minta digitu, minta digini, enggak ada. Jadi masih belum ada perbincangan selanjutnya ya? Belum Bu, ya? ada. Berarti untuk sementara pun ibu masih belum tahu ibu untuk tinggal di mana? Belum tahu. Berarti pas ibu kesini nih di jam 1 itu atau setelah? Mau jam 2 ke sini. Nengok rumah udah habis Bu ya? Tapi untuk kondisi anak ibu sendiri itu seperti apa sekarang Bu? Baik-baik saja kah atau ada mengalami syok kah atau seperti apa? Kayaknya seperti shock. Ada barang yang bisa diselamatkan nggak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Bu, tapi pada saat ibu mendapat kabar bahwa rumah yang ibu tinggal ini kebakaran, apa sih Bu yang ibu rasakan Bu? Kaget. Sempoyongan saya. Memang dasarnya memang udah sakit. Malah dengar kebakaran lagi kan. Bu, tapi ada nggak Bu harapan ke depannya Bu?
Apakah ibu berharap ada bantuan Bantuan dari dari pemerintah pemerintah. kah? Atau seperti apa sih ibu harapan ke Saya depannya? mengharapkan bantuan. Soalnya selama ini saya nggak pernah dapat bantuan. Ibu asli sini, Bu. Asli Pontianak, Kalimantan Barat. Berarti sehari-harinya pekerjaan ibu apa sih bu? Pedagang asongan PKL Di mana bu? di pelabuhan. Padahal sekarang udah diusir, udah nggak boleh jualan. Oh. Cuman orang-orang itu kasihan sama saya. Soalnya saya bilang mau bayar kontrakan rumah nggak punya duit, saya bilang. Karena udah merasa malu udah. Jadi kan kata ibu sempat diusir ya? Maksudnya apa PKL udah nggak boleh jualan di Iya. situ. Nggak Tapi boleh Ibu- masuk pelabuhan. Tapi saya masih yang namanya orang cari makan ya. Gimana kan harus. Kalau ndak bercari sendiri ya ndak mungkin ada lah. Siapa yang mau ngasih? Kalau boleh tahu anak ibu ada berapa bersaudara bu? Anak saya semuanya 5. Yang tinggal di sini, Yang tinggal di sini 2 sama saya. Bu, kalau boleh tahu kisaran kontrakannya bayarannya berapa per tahun kah? Pakai bulanan Berapa? 450. Suami ibu? Saya udah pisah lama. Ini rumah kontrak Pak nih. Saya kan di belakangnya Pak. Tapi dari yang 2 kan tinggal di sini ya bu, Iya. itu belum kerja. Iya. Nah untuk yang 3 lagi anak ibu, Yang 1 udah berkeluarga. Yang satunya lagi yang nomor 2 juga berkeluarga. Tapi dia udah pisah sama istrinya. Itu Pak makan. Jadi ya ngambang lah kemana-mana gitu. Kayak saat Bentar tempat bapaknya, keluar bentar ya api sini. Pak. Di mana dia senang. Murah api. ceritain kronologis awal bisa terjadinya kebakaran ini seperti apa sih kak? Kalau saya sih pokoknya sekitar jam 1-an gitu tuh kak, apinya tuh udah besar. Sekali saya buka pintu tuh, api itu udah nyambar ke sebelah sini tuh. Pokoknya udah lari ke sini apinya. Jadi saya tuh sama suami sama anak tuh udah bawa ke dalam lah kan. Ibaratnya menyelamatkan diri lah, barang-barang tuh biarlah enggak apa-apa kan. Jadi saya nengok di sini nih pokoknya udah penuh dengan api-api kita orang tuh. Ada bunyi ledakan enggak di dalamnya tuh. Barangkali tabung gas kan kalian. Pokoknya saya nengok tuh dah dan enggak mau. Apa kata orang enggak mampu lagi mau berkata-kata kan. Pokoknya lihat api tuh udah besar lah. Enggak tahu asalnya dari mana api tuh. Tapi pada saat kejadian itu para warganya sendiri itu lagi udah pada jam Tidur, tidur semua. Ini sepi. Saya aja yang merasakan sendiri bangun, lihat suami saya udah panas katanya, apa kan? Saya buka pintu api udah banyak. Cuman yang rumah ini sama di sana tuh bangun semua dia. Dengar saya minta tolong kan, langsung semuanya bangun semuanya. Baru nolong pakai alat bantu siram pakai ember aja. Soalnya pemadam tuh nggak tahu lah siapa yang ngasih tahu kan agak lama dia. Agak sekitar 2 menitan 3 menitan baru ada itu pemadam. Tapi kak untuk yang kakak berdampak ini bagian apa aja sih kak yang kena boleh disebutin kak? Di atas bumbung pas anak kita dek kita nih. Dia merambat ke sampai ke dalam ini kak. Sampai ke dalam rumah. Pokoknya hawanya panas lah. Masuk ke dalam. Berarti kakak masih sempat menyelamatkan barang-barang yang ada ya kak? Nggak ada. Nggak sempat. Karena kita takut ini roboh karena ini udah nimpak ke sini. Rumah puing-puing dia nih udah nimpak ke sini dah. Makanya tadi malam nih suami saya langsung buang sini sana mau lihat rumah dalam kan. Ada apa-apa kan takutnya masih ada api kan dicek. Tapi nggak ada, cuman puing-puing ini nih udah nimpak ke sini semua. Tapi ibaratnya barang-barang kakak masih bisa digunain atau memang habis kak? Masih. Kalau nggak tahu lah kalau tepi itu karena air kan banyak. Cuman dalam sih aman, nggak ada terkena. Cuman di atas ya ada dek. Nah tapi kak pada saat kejadian kebakaran ini pemilik rumah atau yang katanya ngontrak ya kak? Iya. Itu kemana kak posisinya kak? Tidur semua, tidur. Oh yang di dalam tuh setahu saya tuh
ada satu orang ja. Soalnya mamanya sama anaknya pergi ke luar. Katanya sih tidur tempat anaknya. Nah, cuman yang adanya tuh anak dia yang laki-laki yang di rumah sini sendiri. Kalau yang anaknya yang perempuan sama mamanya tidur di sana tempat anaknya lagi. Kak, tapi kalau boleh tahu ceritain sedikit nggak Kak? Ini kan tadi katanya yang tinggal di sini ngontrak. Iya. Nah, itu yang punya rumahnya itu kemana ya Kak? Apa udah tahu dengan kondisi rumah yang dikontrak ini seperti ini? Pas kejadian malam itu sih udah selesai sih, orang yang punya rumah tuh ada mantau. Nah, cuman selanjutnya saya enggak tahu macam mana kemana kan. Nah, cuman saya ada lihat juga dia ada mantau, lihat ke rumahnya udah kayak gini gitu. Tapi kalau untuk posisi ini 100% habis ya Kak? Habis. Untuk barang-barang pun enggak ada yang Enggak ada selamat. Punya dia enggak ada selamat. Enggak ada selamat dah. Cuma punya kita utuh. Tapi pas pada saat kejadian ini Kak, Kakak yang terdampak ya Kak, apa sih Kak yang Kakak rasakan Kak? Cuman panas ya. Karena bawaan api itu udah keluar dari kaca pintu kamar dia. Nah, karena apinya itu udah ngembur ke dinding tuh kan. Jadi kan kita kan tidurnya posisi kepalanya di dinding. Jadi tuh terasa kata, jadi kipas tuh kan melayang-layang, apa kok panas kata suami saya kan. Jadi pas saya nengok jendela yang kaca yang ada dikit nih, nengok merah dah di luar tuh. Punya apinya udah keluar di dalam. Berarti ini apinya pas pada kejadian langsung meluap Kak? Meluap, langsung meluap. Ibaratnya ndak ada ibaratnya sebelah ke kan, dia langsung udah berputar di dalam tuh. Pokoknya seluruh rumah nih penuh dengan api dah. Asap ndak ada, api semua. Nah, terus pas proses pemadamannya itu seperti apa Kak? Ada kendala kah atau bagaimana? Enggak sih, aman. Termasuk cepat juga itunya. Di kebakaran itu langsung datang pakai motor kan, soalnya kalau mobil kan nggak bisa. Jadi pakai motor langsung ke sini lah, langsung ambil selang, langsung nyedot, langsung siram semuanya. Alhamdulillah lah, hitungan berapa menit ya dia mati semua apinya. Tapi nggak ada makan korban ya Kak? Alhamdulillah tak ada. Kak, dengan adanya kejadian kebakaran yang berdampak juga oleh Kakak ini, apa sih Kak harapan kedepannya atau ada kejadian kejanggalan-kejanggalan yang ingin Kakak sampaikan? Saya sih minta tolong itu apa namanya, lihat rumah masing-masing sebelum pergi kan, dengan kondisi atau orang kompor gas, listrik. Nah, itu harus dilihat kalau mau keluar rumah. Jangan ibaratnya tuh langsung lari kan, nggak tahu, kita kan nggak tahu gak apinya konslet ke kan, atau gasnya bocor, kita nggak tahu. Jadi sebelum kita keluar rumah kita harus pantau dulu rumah kita. Kak, Kakak di sini warga asli sini atau enggak juga? Saya ngontrak, cuman asli orang sini. Tapi Cuman- Kakak ini berdampak nih kan Kak, otomatis kan Kakak ganti rugi juga. Iya. Karena ini apa sih Kak yang ingin Kakak sampaikan, atau apakah Kakak ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah atau seperti apa Kak? Ada nggak kira-kira? Berat gak sih bagi Kakak untuk ini kan agak berdampak ya? Iya, dengan dinding Kakak. kena. Saya minta tolong betulkan atas ya. Ibaratnya macam saya yang kontrak ini kan malum lah, kita pun tidak ada kan, tapi minta tolong kalau bisa minta anukan atasnya sama relawan kan. Tapi kalau untuk pemilik rumah kontrakan Kakak sendiri udah melihat kondisi kontrakan yang Kakak tempati? Udah, dia pun shock juga, asian orang tuanya tuh. Shock, ibaratnya kata orang tidak bisa berkata-kata lah. Kita pun tidak sanggup gak kan lihatnya kan. Kita pun masing-masing kata orang berterima kasih lah sama Allah, kata orang masih bisa selamat, kata orang kan. Kak, kalau boleh tahu Kak, kontrak di sini udah berapa lama? Saya hampir 2 tahun dah Kak. Ah, jadi kesaksian dari yang punya rumah itu apa Kak? Kata yang anaknya yang laki-laki lah bilang tuh dia keluar sebentar beli rokok, langsung dia baliknya lihat rumah udah penuh dengan api. Dia bilang dia pun kaget juga, langsung lari katanya manggil orang minta tolong gimana, katanya dia minta bantuan lah sama orang. Nah, gitu aja saya dengar dia ngomong.
Sekitar jam 1-an ya Kak ya. Sekitar jam 1-an lewat lah gitu. Terus padamnya api itu sekitar jam berapa Kak? Padamnya api itu sekitar jam 3-an lah. Ada kendala nggak sih Kak saat memadamkan apinya? Enggak. Nggak ada Pokoknya aman-aman ya ibaratnya. Pokoknya airnya pun banyak. karena ini dekat sungai. Karena sungai kan, jadi api itu ibaratnya airnya itu ngembur kuat lah. Orang pemadam pun dengan gegasnya dia matikan apinya lumayan lama dia matikan apinya, karena asap tuh kan, kalau masih ada asap kan kata kita tuh masih ada api kan, jadi asap yang masih gebulu dia tetap masih siram pokoknya dari sampai jam 3 lewat lah gitu, dia masih nyiram. Sama, ini kan kamar nih dek. Air yang ada springbed itu kan anak besinya. Tribuners, kebakaran dini hari bukan hanya menghanguskan 2 pintu kontrakan, tetapi juga memupus harapan keluarga yang kini kehilangan tempat tinggalnya. Harapan bantuan sosial dan uluran tangan sangat mereka tunggu di tengah kondisi yang serba sulit ini. Semoga musibah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memeriksa keamanan rumah sebelum beristirahat. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program selanjutnya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.